Alright guys, welcome back to our home sweet home with me, Don the Black Mamba. Oke, di hari ini gue akan pakai bahasa Indonesia. Soalnya gue pengen ngebahas sesuatu yang mungkin kalian juga nggak penasaran sih sebenarnya. Gimana rasanya jadi mahasiswa pendidikan kimia? Oke, bersama saya Fajar Priambodo. Let's check it out. Oke, hari ini gue akan ngasih beberapa tips ke kalian yang ingin masuk ke pendidikan kimia atau setidaknya ke jurusan pendidikan gitu. Soalnya banyak, terutama gue itu merasa saat kuliah ini tuh berbeda daripada yang gue kira gitu. Kebetulan gue itu mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan kimia. Nah, di pendidikan kimia ini sangat unik. Ini beberapa tips yang harus kalian dengerin untuk mempersiapkan diri kalian di pendidikan kimia. Yang pertama yaitu jangan Jangan mengira kalau selama nanti kalian kuliah di pendidikan kimia, kalian akan mempelajari hal yang sama seperti saat kalian di SMA. Itu yang pertama. Kenapa? Soalnya salah satu alasan gue kenapa memilih pendidikan kimia adalah ya paling belajarnya cuma ngulang SMA doang kan. Soalnya kan kesannya jadi guru kan. Soalnya tujuannya jadi guru, berarti belajarnya di kuliah ya pelajaran di SMA aja gitu. Mungkin lebih dalam dikit, tapi kan tujuannya buat di pelajaran di SMA gitu. Tapi semuanya berubah sejak negara api menyerang. Semuanya berubah sejak gua masuk kuliah. Mungkin 1 semester pertama, 2 semester pertama masih kerasanya mungkin ini ya masih sama kayak SMA pelajarannya. Sebenarnya tuh materinya sama sebenarnya mempelajarinya. Kalau mungkin kalian tahu termokimia, kesetimbangan kimia, reaksi kimia, hidrokarbon, kimia organik, kimia anorganik, itu semuanya udah pernah kalian temuin di saat SMA. Bahkan dari SMP sedikit asam basa contohnya. Tapi dosen gua waktu itu semester 1, semester 2 galak sih enggak, tapi itu bener-bener kayak enggak gitu. Sebenarnya gak gitu konsepnya. Kenapa di pikiran kalian tuh seperti itu? Gue harus gimana ngubahnya? Sebenarnya tuh ya gitu. Gitu. Jadi jangan expect kalian menemukan hal yang sama seperti di SMA saat kalian masuk kuliah di pendidikan kimia. Pelajarannya sama kayak dulu SMA, tapi itu nggak tahu kenapa lebih mendalam sampai kalian tuh sadar kalau kalian itu tuh salah. Itu intinya. Kalian itu salah selama SMA. Setidaknya di beberapa poin pasti kalian ada menemukan, wah nggak taunya salah ya, wah nggak taunya ini ya, wah. Yang kedua, kalian kalau mau masuk pendidikan kimia harus siap praktikum. Pakai APD, alat pelindung diri yang lengkap dari atas, pakai kacamata, pakai masker. Di kimia ya harus pakai jas, bikin laporan. Sumpah nggak expect sama sekali kalau harus praktikum gitu. Soalnya praktikum itu tuh kirain buat cuma yang murni, yang benar-benar buat harus ke perusahaan gitu ya, buat sesuatu. Tapi nggak taunya pendidikan harus juga. Soalnya alasannya kalian nggak lengkap jadi orang kimia kalau nggak praktikum. Mau jadi guru kimia di sekolah, kalian harus melaksanakan praktikum di sekolah. Dan untuk mendesain, merancang praktikum tersebut, kalian harus merasakan jadi praktikan. Harus pernah nyobain praktikum gitu. Megang bahan, megang Erlenmeyer, megang gelas kimia, buret pecah. Ada anak kimia murni di kampus gue, buretnya pecah, harga mungkin 1,5 juta kayaknya. 1,5 juta ditanggung sendiri. Temen gue malah ada barang lain yang harganya bisa sampai 3 juta pecah tuh, nyeseknya ampun. Tapi sensasi melihat. Nah, itu yang kedua, kalian harus siap jadi
harus praktikum, tangan pegel, nulis laporan, udah harus siap. Yang ketiga, nih kalian itu pendidikan kimia ya. Jadi kalian benar-benar disiapkan jadi tenaga didik. Jadi kalian kalau udah berpakaian seperti guru pakaian dinas, pas kalian berdiri di depan kelas itu, kalian harus benar-benar menjadi guru, benar-benar yang menjadi contoh, benar-benar yang menjaga sikap kalian buat murid-murid kalian semua gitu. Sedih juga ya sekarang soalnya banyak guru yang ada yang menyepelekan, ada juga guru yang tidak bisa menjadi contoh, ada pelecehan apa. Jadi kalau kalian mau jadi mahasiswa kimia, akhlaknya benerin, akhlak, adab, sopan santun. Jadi guru, soalnya jadi guru itu tuh nggak gampang. Jadi guru itu tuh sesuatu yang sangat menantang ya. Soalnya apa yang kalian lakuin itu bisa jadi dicontoh sama murid kalian. Tapi jangan lupa harus tegas ya. Kalian tuh harus belajar jadi tegas, selembut apapun. Temen gue ada tuh, dia lembut banget orangnya. Tetap harus, kalau muridnya salah, dinasehatin setidaknya, atau dimarahin, ditegesin kalau itu salah gitu. Dan murid kalian itu nantinya itu adalah tanggung jawab kalian. Siapa orang pertama yang disalahin saat anak itu rusak? Kalau sepengalaman gue, yang disalahin pertama itu bukan orang tua duluan, tapi guru. Itu. Oke, yang terakhir yang harus paling kalian siapin kalau jadi mahasiswa pendidikan kimia, yaitu kalau kalian masuk FMIPA, rata-rata dimanapun harus siap alim. Enggak juga sih sebenarnya, cuma dapat cerita gitu kalau FMIPA di mana-mana itu yang paling alim dibanding fakultas-fakultas lain di kampusnya masing-masing, terutama di UNJ. Di UNJ itu FMIPA-nya tuh alim banget, ceweknya itu kerudungnya sampai bawah gitu. Setidaknya harus siap kalau tahu lingkungan FMIPA UNJ, lingkungan FMIPA setidaknya itu tuh berbeda dari lingkungan yang mungkin kalian temui nih, apalagi kalau sekolahnya di Jakarta gitu. Kalau saya sih nggak terlalu kaget, soalnya lingkungan SMA saya di Bekasi nggak terlalu ya so-so lah gitu, nggak terlalu jauh gitu, masih plural dan masih nimbrung banyak gitu. Tapi kalau Jakarta kan maybe itu ya mungkin dunianya agak berbeda kalau di Jakarta, jadinya kalau masuk FMIPA UNJ itu agak mau ngasih efek yang ngelingker gitu, tapi gue belum bisa. Oke guys, mungkin itu aja saran-saran gue apa yang harus kalian siapkan untuk menjadi mahasiswa pendidikan kimia. Panjang banget kalau itu jadi judul ya. Mungkin itu aja, sekian dari gue. Kalau kalian mau ada saran-saran ke gue harus nyampein apa sebagai calon guru kah, atau calon lulusan pendidikan kimia, atau sebagai mahasiswa aja gitu, mahasiswa rebahannya 99%. Jangan lupa klik itu tombol like yang jempol ke atas itu tuh, dan jangan lupa klik subscribe, klik tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan sama konten-konten gue. Insyaallah gue bakal ngasih konten weekly setiap minggu, campuran antara mungkin ya dalam hal ini edukasi ke kalian, dan satu lagi K-hip hop. Gue sangat suka dengan Korean hip hop. Mungkin kalian bakal suka, so consider to subscribe. Okay, please come back to our home sweet home with me, Don the Black Mamba, in next time. Ciao.